Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono, calon guru penggerak angkatan 4 dari TK Negeri Nusawungu, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini saya akan menampilkan dokumentasi sosialisasi modul 1 calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini dalam rapat guru ini saya telah diberi kesempatan untuk mensosialisasikan modul 1 pada pelatihan program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di kesempatan ini. Pelatihan program pendidikan guru penggerak merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena dalam pelatihan program pendidikan guru penggerak ini saya menjadi lebih paham tentang ilmu dan pengalaman yang selama ini kita lakukan di lembaga kita. Sebenarnya lembaga kita sudah melakukan berbagai trik-trik atau ilmu yang ada pada program pendidikan guru penggerak ini yang saya ikuti. Tetapi dengan adanya pelatihan ini saya menjadi lebih mantap, karena pengalaman-pengalaman yang sudah kita terapkan pada lembaga kita itu sudah berpedoman pada ilmu-ilmu yang ada di pelatihan program tersebut. Nah, ini nanti saya akan mensosialisasikan dari modul 1 modul dalam program pendidikan guru penggerak. Ya, ini adalah saya masuk dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 4. Di sana terpapar foto dari fasilitator, yaitu Bapak Yunani. Di sebelah sini ini adalah pendamping praktek, yaitu Bapak Bambang Herimanto. Dalam pendidikan program guru penggerak ini, dalam modul 1 terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 yaitu budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu, di sini bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan tidak bersifat statis. Nah, pendidikan tidak bersifat statis di sini berarti bahwa pendidikan itu seharusnya ada perubahan, tetapi dinamis sesuai dengan tantangan zaman. Kita sebagai guru dalam suatu lembaga yang kita kelola ini harus bisa menciptakan suatu perubahan untuk anak didik kita. Nah, semboyan apa yang telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara? Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama Ing Ngarso Sunggulodo, yang kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tutpuri Handayani. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan semboyan ini dalam lingkungan belajar kita di sekolah. Ingat Sunggulodo bahwa kita sebagai guru harus bisa memberi teladan bagi anak didik kita dalam pembiasaan keseharian di sekolah agar dapat tercipta atau ditiru oleh anak didik kita. Apalagi kita di lembaga pendidikan anak usia dini, bahwa anak itu 4
belajarnya masih dalam tahap mencontoh ya, mencontoh perilaku apa yang mereka lihat di hadapannya. Dan yang kedua yaitu Ingmatio Mangunkarso. Kita sebagai guru harus bisa memberi bimbingan. Kita harus bisa membimbing anak didik kita sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah menjadi kodrat anak. Ya, terus yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Di belakang kita harus bisa memberi dorongan kepada anak supaya anak itu dapat mencapai perkembangannya dengan optimal. Dengan apa yang anak miliki, potensi apa yang anak miliki, kita harus bisa mengembangkan, mendorongnya agar mereka dapat berkembang secara kodratnya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama menuntun. Kita harus bisa menuntun kodrat anak supaya dapat menjadi anak yang berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang kedua yaitu berpihak pada anak. Kita sebagai guru harus bisa memberikan layanan, memfasilitasi semua apa yang anak butuhkan dalam belajar untuk mencapai perkembangannya. Terus pendidikan selanjutnya yaitu anak bukanlah tabula rasa. Kita sebagai guru tidak memaksakan diri kita untuk anak dapat menerima pendidikan yang kita terapkan kepada anak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Karena bahwa anak itu bukanlah kertas yang kosong yang dapat kita coret-coret dengan sesuka kita. Ya, anak itu sejak lahir sudah dikasih potensi. Kita sebagai guru harus bisa mengembangkan potensi anak agar dapat berkembang dengan optimal. Terus kemudian yaitu budi pekerti. Budi pekerti itu perilaku baik ya yang dapat kita terapkan pada anak didik kita. Nah, terus selanjutnya yaitu guru seumpama petani. Kita sebagai guru harus bisa memberikan ladang, memberikan ya, selanjutnya yaitu guru seumpama petani. Kita sebagai guru harus bisa mengolah ya ladang yang ada di hadapan kita. Anak didik kita itu sebagai ladang yang akan kita olah agar mereka dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan takaran-takaran yang anak butuhkan dalam belajar. Selanjutnya yaitu keterangan dari tadi ya, ini menuntun. Menuntun yaitu menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada diri anak didik agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini makna dari menuntun yang dapat diterapkan seperti ini. Nah, yang kedua yaitu tadi guru seumpama petani. Ini ibaratkan ladangnya ya. Ladangnya itu adalah anak didik, kita adalah petaninya yang akan menanam benih, memberikan ilmu kepada anak tersebut agar dapat tumbuh dengan optimal. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti berarti pikiran atau perasaan, kemauan. Pekerti berarti tenaga. Budi pekerti itu sifatnya jiwa manusia, mulai dari angan-angan yang mereka inginkan sampai terjadinya tenaga. Budi pekerti itu adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akhirnya menimbulkan tenaga. Selanjutnya yaitu bermain. Nah, sesuai dengan lembaga kita yaitu pendidikan anak usia dini, seharusnya kita dapat menerapkan kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada anak dengan teknik bermain ya, atau bermain seraya belajar atau belajar seraya bermain. Bermain merupakan salah satu metode yang bisa digunakan guru dalam melakukan proses pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan dan bermakna. Ya, selama ini telah kita terapkan di lingkungan kita ya. Kita melakukan suatu kegiatan dengan kegiatan bermain itu memang sangat dapat diterima oleh anak didik kita dan materi-materi yang kita sampaikan dapat diresap oleh anak dengan maksimal. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita berikan itu dapat bermakna bagi anak didik kita. Selanjutnya yaitu kegiatan yang berpusat pada anak. Kegiatan yang berpusat pada anak itu memang kita sebagai guru terkadang kita egois ya, kita harus anak itu bisa mengikuti kita. Nah, tapi sebenarnya kita itu sadar bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda, anak itu unik. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak. Guru dapat mengajak anak didik berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta
didik. Ya, kita sebagai guru harus melakukan pendekatan kepada anak-anak baik secara individual maupun kelompok, supaya kita dapat mengetahui kebutuhan apa yang anak butuhkan dalam belajar. Anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Nah, di situ kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kodrat anak. Ya, seumpama anak itu, anak yang satu dengan yang satunya pasti berbeda. Mereka punya keunikan sendiri-sendiri, punya kodratnya sendiri. Nah, dan selanjutnya yaitu pendidikan hanya dapat merawat, menuntun, memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Selanjutnya yaitu modul 1.2. Modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu sendiri terdiri dari 1. Nilai mandiri, nilai reflektif, inovatif, kolaboratif, berpusat pada murid. Nah, itulah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya berusaha untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu tersebut yang ada pada program pelatihan guru penggerak ini. Nah, nilai mandiri di situ kita sebagai seorang guru harus bisa menyiapkan segala kegiatan kebutuhan yang kita lakukan di sekolah, baik itu pengembangan secara pribadi maupun pengembangan sekolah. Contohnya yaitu contoh kecil, kita harus bisa memberikan layanan kepada anak didik dengan kemampuan kita. Contohnya seperti kita menyediakan alat pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan kita di kelas. Terus selanjutnya yaitu reflektif. Nilai reflektif, kita sebagai seorang guru harus bisa mengoreksi diri kita sendiri, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya yang kita miliki. Kekurangan yang kita miliki dapat kita perbaiki dengan adanya reflektif tersebut, dan kekuatan atau kemampuan yang sudah kita miliki dapat kita kembangkan. Terus selanjutnya yaitu nilai inovatif. Nilai inovatif, kita dapat memanfaatkan segala apa yang sudah ada dengan semaksimal mungkin untuk mengembangkan pendidikan di lembaga kita, baik itu secara individu maupun di lingkungan sekolah. Terus selanjutnya yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif di sini kita sebagai seorang guru harus bisa mengajak teman-teman kita untuk bekerja sama untuk pengembangan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, nilai kolaboratif itu sangat diperlukan sekali ya untuk pengembangan ilmu yang kita miliki untuk mengembangkan pendidikan. Terus selanjutnya yaitu berpusat pada murid, seperti tadi yang dijelaskan di slide sebelum ini. Kita harus bisa memberikan layanan yang sesuai dengan minat anak dalam belajar. Nah, selain nilai, ada juga peran guru penggerak. Peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi para guru. Dan yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu tadi modul 1.2, dan ini adalah modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Apakah itu visi? Visi itu adalah impian, pikiran, keinginan, dan tujuan yang kita angan-angankan. Nah, visi saya dalam pelatihan program pendidikan guru penggerak ini adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini visi itu merupakan suatu tujuan kita ya, tujuan kita untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi adalah visi saya. Nah, di sini untuk mewujudkan visi tersebut kita harus memiliki kekuatan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Kekuatan internal itu sendiri. Nah, kekuatan internal itu sendiri terdiri dari diri saya sendiri sebagai CGP, calon guru penggerak, terus pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sarana dan prasarana. Dari masing-masing peran tersebut memiliki kekuatan tersendiri.
Nah, contohnya di situ CGP yaitu memimpin gerakan perubahan positif berdasarkan nilai dan peran CGP. Nah, terus yang kedua yaitu pendidik. Kekuatannya yaitu sebagai mitra yang kompeten dalam mewujudkan visi. Ya, saya sebagai calon guru penggerak untuk mewujudkan visi saya harus berkolaborasi dengan semua ekosistem yang ada di lembaga kita. Selanjutnya yaitu kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal juga terdiri dari beberapa ya, banyak ya yang di luar lingkungan kita. Nah, di antaranya yaitu orang tua siswa, masyarakat, dinas terkait, mitra, dan alumni. Itu baru beberapa ya. Sebenarnya kekuatan eksternal itu sangat banyak. Nah, kekuatan eksternal itu orang tua siswa, kekuatannya diantaranya itu mendampingi anak belajar di rumah. Nah, selain itu juga memiliki kekuatan yang lain ya, apalagi orang tua siswa sangat mendorong ya untuk melakukan perkembangan anak didik. Nah, terus yang selanjutnya yaitu masyarakat, kekuatannya diantaranya yaitu mendukung lingkungan yang nyaman bagi pendidik. Ya, ini adalah bagian untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, di situ ada tabung berwarna hijau. Di dalam tabung ada tulisan dalam mewujudkan perubahan maka perlu adanya visi. Nah, di situ kita sebagai seorang guru tentunya menginginkan perubahan yang positif untuk anak didik kita. Nah, dari perubahan itu kita juga perlu adanya visi. Dari visi itulah yang menjadi angan-angan kita untuk melakukan perubahan. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu kerjasama dari semua anggota sekolah dan dimulai dari diri sendiri. Ya, karena visi itu ada visi sekolah, tentunya kita sebagai pribadi mempunyai visi tersendiri. Nah, agar visi kita dapat tercapai, kita harus mengkolaborasikan apa yang akan kita lakukan dengan teman sejawat kita di sekolah atau dengan ekosistem sekolah. Dimulai dari sendiri sehingga perlu pendekatan atau paradigma yang disebut dengan pendekatan inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan tersebut kita harus melakukan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, dengan memetakan kekuatan yang dimiliki sekolah melalui tahapan baja, ya, melalui tahapan baja inquiry apresiatif, kita melakukan pendekatan tersebut berdasarkan kekuatan-kekuatan yang sudah kita miliki. Nah, kegiatan-kegiatan yang baik itu sebagai kekuatan kita untuk meningkatkan perubahan yang kita inginkan menggunakan tahapan baja. Baja itu terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Yang kedua A yaitu ambil pelajaran. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Yang keempat yaitu J jabarkan rencana. Dan yang kelima A yaitu atur eksekusi. Nah, ini modul 1.4 budaya positif merupakan bagian terakhir dari modul 1 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, penuh hormat. Nah, peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Di sini bagaimana sih peran yang harus kita lakukan agar anak didik kita itu menjadi anak didik yang berkarakter? Penuh tanda tanya ya, karena untuk mewujudkan karakter itu kalau menurut saya sangatlah sulit ya, karena kita harus memahami individual anak. Nah, karena masing-masing anak pasti memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, di situ menentukan dan memupuk kodrat anak agar memiliki atau menjadi anak yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Setelah kita dapat membentuk karakter anak, harapan kita dengan karakter anak tersebut, anak dapat karakter tersebut adalah karakter yang kita inginkan, yaitu anak memiliki karakter yang sesuai jiwa profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari berbagai aspek ya, diantaranya yaitu beriman dan
bernalar kritis, berkebinekaan global. Landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, nih selanjutnya itu landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Menurut Fulan, budaya sekolah yaitu merupakan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, budaya positif tersebut dapat terlaksanakan di lingkungan sekolah kita menurut Fulan yaitu karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Berarti kita sebagai guru harus bisa menerapkan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang dapat dicontoh oleh anak dalam kebiasaan keseharian kita di lingkungan sekolah agar budaya positif itu dapat tercapai. Selanjutnya menurut Dill and Peterson yaitu budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, oleh murid, orang tua, dan ekosistem sekolah yang berkolaborasi dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Dalam hal ini berarti kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan budaya sekolah yang positif. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yaitu 1. Menghukum, 2. yaitu membuat orang lain merasa bersalah, 3. yaitu teman, 4. yaitu pemantau, dan 5. yaitu manajer. Kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang mana? Apakah kita sebagai guru menghukum, membuat orang lain merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita seharusnya sebagai guru harus bisa menjadi di posisi yang kelima yaitu manajer. Karena posisi manajer itu merupakan posisi yang sangat kompleks ya. Kita dapat melakukan semua yang ada di atas. Tapi seharusnya kita jangan menjadi guru sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu bagaimana kita membangun budaya positif. Untuk membangun budaya positif kita harus bisa merancang kesepakatan kelas bersama. Kita dalam mengajar di kelas kita harus bisa menciptakan kesepakatan kelas dengan anak didik kita dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi anak-anak itu paham aturan-aturan yang akan dia lakukan dan konsekuensinya apa apabila anak tersebut melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Terus selanjutnya yaitu menerapkan disiplin yang positif bukan hukuman. Selanjutnya yaitu mewujudkan visi bersama agar terciptanya budaya. Di sini menerapkan disiplin yang positif bukan hukuman dalam arti bahwa kita dalam merancang kesepakatan kelas bersama, kita nanti ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas yang kita bentuk bersama anak didik kita jangan memberikan hukuman, tapi kita memberikan arahan yang positif kepada anak agar mereka tidak mengulangi kesalahannya kembali. Nah, yang ketiga tadi adalah mewujudkan visi bersama agar terciptanya budaya positif. Ya, di sini dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna dapat membantu siswa untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain, terus dengan melihat nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati bersama atau disebut dengan keyakinan kelas. Kita sebagai guru harus dapat menempati posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya dan memberi kesepakatan kepada murid, mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid dalam menemukan solusi dari permasalahannya melalui nilai dan peran guru penggerak yang kita miliki. Ini adalah bagian akhir dari materi-materi yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang relevansi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan adalah tuntunan untuk menumbuhkan seluruh potensi dan
ada pada anak-anak agar mereka dapat tumbuh sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di situ pendidikan menjadi manusia yang beradab, pendidikan budi pekerti atau karakter, yaitu bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akan menumbuhkan energi jiwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dari pendidikan tersebut dan pendidikan budi pekerti, terjadilah budi pekerti dan berakhlak mulia. Dari budi pekerti dan berakhlak mulia, dengan adanya budi pekerti dan akhlak mulia yang ada pada diri anak, dari karakter anak, terciptalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan, bahwa anak-anak memiliki karakter yang baik, yaitu yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Ya, terima kasih. Demikian itu pemaparan dari modul 1 dari pelatihan pendidikan program guru penggerak ini yang saya ikuti. Ya, walaupun baru tahap awal, baru modul 1 yang saya ikuti, saya merasakan bahwa ilmu yang saya dapatkan itu dapat memantapkan kegiatan-kegiatan atau penerapan yang saya lakukan di lingkungan kita di sekolah untuk melakukan suatu perubahan positif untuk lebih baik melakukan pengembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dokumentasi sosialisasi modul 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.